ayam itu, masukkan sekandang 2 ayam jantan, 1 ayam betino, berlaga sampai tetes darah penghabisan untuk memperebutkan ayam betino. Kalau babi enggak, semua digarap. Babi itu seksual. Babi itu seksual. Kalau tak percaya tanya Pak Edir, dia dokter hewan. Dia dokter hewan. Aku sebagai ustadz hanya sanggup di mimbar kamu sama tanya jawab, di share di Instagram. Tapi yang punya kekuasaan, Kapolda, Kapolres, Bupati, apa guna pistol kalian kalau tak dipakai? Tangkap bencong-bencong dah. Kalian kalau tak bonti, ku pocahkan buah apa kalian? Bonti kalian, bonti. Apakah boleh menyalurkan zakat mal ke pesantren sedang pembangunan fasilitas belajar santri? Yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tak boleh, saya sebutkan dalilnya masing-masing. Yang mengatakan tak boleh, dalilnya 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi pesantren tak masuk. Kemana masuknya? Tak masuk 8 asnaf. Kata yang mengatakan tak boleh zakat untuk pesantren. Yang mengatakan zakat boleh untuk pesantren, dalil argumentasinya, pesantren itu masuk dalam asnaf fi sabilillah. Di situ pintu masuknya. Siapa yang mengatakan itu masuk fi sabilillah? Dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Mafatih Al-Ghaib, Tafsir Al-Kabir. Pendapat dia, subulullahi katsiratun, sabilillah itu banyak, bukan cuma perang saja. Kalau pendapat yang pertama tadi, fisabilillah hanya boleh untuk beli kuda, beli tombak, beli senapan, beli tank untuk melawan Israel. Lain daripada itu tak boleh. Kalau pendapat yang kedua ini mengatakan subulullahi katsiratun, semua jalan yang menolong agama Allah maka masuk fi sabilillah. Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, memberikan gambaran. Beliau setuju kepada pendapat yang kedua, bahwa zakat masuk fisabilillah, pesantren masuk fisabilillah. Seandainya ini kampung, ini masjid, antara masjid dan kampung ada sungai, jembatannya roboh. Kalau tidak ada jembatan, orang tak bisa sholat, maka boleh diambil zakat dari asnaf fisabilillah untuk membangun jembatan. Karena kalau tak ada jembatan, masjid kosong. Itulah maka pemerintah Malaysia memberikan zakat kepada kawan-kawan saya orang Malaysia yang kuliah di Al-Azhar dulu. Pinjaman dari kerajaan 6.000 ringgit kali 3.000 rupiah, 18 juta. Ditambah lagi dari zakat, zakat Kelantan, zakat Selangor, zakat. Jadi mereka dapat 2, 1 dari kerajaan, 1 dari zakat. Balik dia ke kampungnya, yang zakat tak dibalikkan karena zakat habis, yang dari kerajaan tengok nilai. Kawan saya namanya Awi, kata Awi, aku tak balikkan duit kerajaan. Kenapa? Nilai aku jayid, baik. Aku cek utang 0. Kalau nilai kurang, dia dimasukkan jadi imam atau khotib atau pegawai, nanti gaji potong. Ustaz selama 4 tahun di Mesir, kerajaan zakat hantu belau tak dapat. Mengajukanlah kami ke kantor
Apa kata mereka? Kami tak perlu sama anak-anak Timur Tengah. Jadi sesudah saya balik, diundangnya saya ceramah, tak mau saya datang. Saya tak dendam, tapi saya ingat. Tak perlu sebut orang. Karena saya sakit hati, maka di mana-mana saya ceramah di Basnas. Kalau saya ceramah ke Bupati, Pak Bupati kirim anak-anak ini ke Mesir. Pak Wali kirim anak-anak ini ke Mesir. Maka mereka buatlah program pengiriman. Kalau udah ada, buat mereka lepas. Sekarang Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah 2 tahun berturut-turut, adik-adik yang lulus dari Riau setiap tahun 100 orang dilepas. Kenapa? Karena aku dulu berangkat, datang tak dijemput, balik tak diantar. Nak berangkat bangkitlah, nak balik baliklah. Saya tulislah permohonan. Aku Abdul Somad lulus ke Mesir. Datanglah almarhum Mak ni membawa koteh yang kutulis itu ke kantor Basnas Masjid An-Nur dulu kantor. Balik dapatlah 200.000 buat ubek. Sakit hati saya. Maka saya sekarang diangkat menjadi duta Basnas. Datang ketua Basnas itu jumpa, Ustadz kami angkat jadi duta Basnas, kami gaji 100 juta sebulan. Kata aku, ambillah duit itu jadi amal jariah. Sebelum kalian angkat pun memang udah itu cakap aku di mana-mana, bayar zakat. Ada aku sampaikan di khutbah tadi? Ada. Aduh. Tak perlu jadi ustaz, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, buat perda zakat potong atas. Supaya apa? Supaya adik-adikku bisa ke Mesir dan dapat beasiswa. Alhamdulillah, sebagian daerah dapat, sebagian daerah belum dapat lagi sedikit. Jadi kalau ada Pemda yang mengeluarkan itu diambil dari asnaf fi sabilillah. Karena anak-anak ini nanti akan balik, mereka yang menolong agama Allah ini untuk berdakwah. Jelas Bapak Ibu? Ibu tak ada. Pertanyaan tentang LGBT di Riau. L lesbi, G gay, B biseksual, T transgender. Pimpinan LGBT sudah di Riau dan lebih kurang 7.000 orang pengikutnya. Bagaimana sikap pemerintah, penegak hukum, ulama yang punya power, kekuasaan? Kiranya LGBT ini tidak berkembang di Riau. Di Rusia yang katanya komunis tak beragama, Putin mengadakan razia LGBT. Jadi kalau kita mengaku bumi lancang kuning, bumi bertuah, bumi syariat, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, Melayu adalah Islam, hilang Melayu adalah Islam, kalau tidak ada Islam hilang maunya, tinggal layunya. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Suku pertama paling banyak Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabaunya. Kabau pun tak LGBT. Yang LGBT itu babi. Babiku homo. Beda sama ayam. Itu maka tak boleh makan babi. Ayam itu masukkan sekandang 2 ayam jantan, 1 ayam betino, belaga sampai tetes darah penghabisan untuk memperebutkan ayam betino. Kalau babi enggak, semua digarap. Babi itu seksual. Babi itu seksual. Kalau tak percaya tanya Pak Edir, dia dokter hewan. Dia dokter hewan. Nanti ada podcast khusus untuk Pak Edir. Itulah pertanyaan dua siang kok. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan Allah menjaga Riau. Aku sebagai ustadz hanya sanggup di mimbar kamu sama tanya jawab, di share di Instagram. Tapi yang punya kekuasaan, Kapolda, Kapolres, Bupati, apa guna pistol kalian? Kalau tak dipakai, tangkap pencong-pencong. Nah, kalian kalau tak bonti, ku pocahkan buah apa kalian? Bonti kalian, bonti. Itulah yang bisa aku sampaikan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Allah dengan tangan, dengan kekuasaan. Buat aturan undang-undangnya. 50 orang anggota dewan yang duduk digaji pakai uang negara itu
Maka kalau pakai sistem demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan, 26 orang aja yang tak setuju jadi perda. 26 orang. Tak boleh dia buat kontes LGBT, tak boleh dia tampil ke depan. Kalau tampil ke depan boleh dia ditangkap. Polisi tak bisa bertindak kalau tak ada payung hukum. Tapi kalau ada payung, apa payung hukumnya? Undang-undang. Rusia saja yang katanya tak beragama bisa. Maka kita ini negeri beragama, Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sampai kita diam, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau perbuatan munkar ini didiamkan, dibiarkan, la yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir, kata Allah, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, turun hukuman. Ketika hukuman itu turun, kalian angkat tangan berdoa banyak-banyak, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Bapak paling tidak punya kuasa di rumahnya, anaknya nampak anak tu agak melambai jalan, tanya, kau udah LGBT kau? Kalau bapak ibu punya istri di rumah, ibu tak bertanya, kau di mana, jalan sama siapa, balik, mau pergi mak kemana, ada tuh konser apa, konser LGBT, kok bisa dapat izin, siapa ngasih izin keramaian? Ini ustaz ini semangat atau? Ini bukan semangat, kau lapar. Ya Allah, jagalah Riau, jagalah Indonesia. Kenapa ustaz sebelum berdoa tadi baca Fatihah? Iza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Fatihah. Hatta takhtimaha, sampai selesai. Tuqda 'alaiha, hajatmu ditunaikan Allah. Insyaallah. Dalam kitab apa kau ada? Dalam kitab namanya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Ikut cakap siapa? Cakap Imam Atha. Atha itu siapa? Tabi'in. Tabi'in itu apa? Salaf. Itu salaf yang asli. Salaf yang asli membaca Fatihah. Jadi kalau ada ustaz gini, ikutlah ustaz kami, ustaz salaf. Salaf itu dah mati, bongak. Tak ada ustaz salaf gini. Yang ada tu pengikut salaf. Aku kau pengikut salaf. Aku membaca Fatihah sebelum berdoa. Aku kau pengikut salaf. Apa dalil doa? Apa kenapa ramai-ramai? Mana dalilnya? Ini kadang bawa mengaji 2-3 kali mengaminkan doa pun tak mau. Apa dalilnya? Dalil pertama, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi waktu di tangga pertama? Amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Kata sahabat, yang berdoa siapa? Kenapa engkau aminkan? Kata Nabi, yang berdoa Jibril. Ada tak yang berdoa? Memang orang lapar payah aku fikir memang. Ada tak yang berdoa? Ada. Ada tak yang mengaminkan? Hadis apa namanya tu? Hadis tu 3. Yang pertama hadis qauli, Nabi bercakap. Yang kedua hadis fi'li, Nabi membuat. Yang ketiga hadis takriri, sahabat membuat, Nabi diam. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa, orang yang mengaminkan, pahalanya sama. Hadis apa namanya itu? Hadis qauli, Nabi bercakap. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Siapa yang berdoa? Aku yang berdoa. Siapa yang mengaminkan? Jamaah. Dalil ketiga, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa seorang, Nabi Musa. Yang mengaminkan, Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Amin, amin, amin. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itulah dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Buya-buya wa atu-atu awak dulu berdoa, tapi tak dijolehkannya dalil itu. Turun ke awak, tiba ke awak, ditanya orang, apa dalilnya? Orang yang didesak begitu, apa dalilnya? 2 kemungkinan. Yang pertamanya marah, ikut awak dari dulu, saya tanya-tanya. Yang kedua, di jalan dia mulai ragu, iyo amal aku bid'ah. Duduk di rumah dengar radio, bid'ah. Berjalan hidupkan radio, bid'ah. Lama-lama dia pula membid'ahkan perbuatan awak. Masuk pesantren tak? Enggak. Baca kitab tak mau. Anak pesantren takut tak makan.
Pas umur 35, 36 haus. Umur 20, umur 25 kerja, cari rumah, menikah. Begitu sudah punya rumah, punya istri, punya anak, haus pada agama. Umur 35 mengaji. Mengaji, salah masuk kaji. Asik 2-3 kali mengaji. Doa bersama bid'ah, membaca Fatihah bid'ah, Sayyidina bid'ah. Bid'ah apa itu? Kenapa mengangkat tangan berdoa? Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan Allah itu maha baik. Innallaha yastahi. Allah malu menengok orang mengangkat tangan ayyaruddahu sifran. Allah malu menengok orang mengangkat tangan lalu tangan itu turun dalam keadaan kosong. Sodor tangan yang mengangkat itu dibalas Allah. Kenapa disapukan ke muka? Karena turun barakah ke tangan. Di mana hadisnya? Hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Siapa penulisnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa statusnya? Tapi hadis itu dhaif. Hadis tentang angkat tangan menyapu muka itu memang dhaif. Tapi dek jalurnya banyak, maka hadisnya naik menjadi hadisun hasan. Itulah kaji awak kesempatan ini. Terima kasih banyak. Itulah maka aku tak mau masuk politik iko. Kalau aku masuk politik, siapa menjolehkan iko? Yang lain menjolehkan bisa, tapi tidak semantap iko. Itu yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.